Film diawali dengan diperlihatkannya sebuah pertandingan olahraga hoki, di mana India tertinggal 0-1 oleh Pakistan. Lalu waktu pun tersisa 2 menit lagi. Seorang kapten tim India bernama Kabir mengatur strategi agar bisa mengejar ketertinggalannya. Semua penonton pun termasuk pejabat yang hadir terlihat tegang. Bukan tanpa sebab, pertandingan ini bukan sekedar gengsi namun menyangkut harga diri kedua negara. Di detik-detik krusial, Kabir dilanggar pemain Pakistan sehingga membuahkan tembakan penalti. Inilah harapan seluruh warga India untuk mengimbangi Pakistan supaya bisa membalikkan keadaan. Kabir sang kapten dengan percaya diri akan mengambil penalti ini. Lalu bisa kita lihat, rupanya bola terbang jauh di atas gawang bersamaan waktu pertandingan pun sudah berakhir, yang berarti India kalah oleh Pakistan. Begitu sedihnya Kabir dan juga semua warga India. Namun di dalam olahraga, sportivitas harus tetap dijunjung tinggi. Seperti pemain Pakistan yang menghibur Kabir agar tetap semangat tidak terlarut di dalam kesedihan. Namun ada saja media nakal yang memanfaatkan momen tersebut, hingga muncullah rumor tidak sedap, di mana media menyangka kalau India sengaja mengalah untuk Pakistan. Terutama berita ini mengarah kepada Kabir yang berjabat tangan dengan pemain Pakistan, mengira jika Kabir adalah seorang pengkhianat negara. Dengan cepat berita ini pun menyebar di berbagai media. Orang-orang pun percaya begitu saja dengan berita yang belum tentu kebenarannya. Mereka tidak mau seorang pengkhianat tinggal di negara ini. Ramai-ramai semua warga mencela serta ingin Kabir diusir dari India. Bahkan tidak cukup sampai di situ, dia bersama ibunya harus meninggalkan rumah yang susah payah dibangun oleh mendiang sang ayah. Semua tetangga pun mengusir Kabir dan sempat-sempatnya ada orang yang menulis kata pengkhianat di tembok rumah. Meskipun sakit hati dan kesal, namun si ibu menyabarkan Kabir agar menerima cobaan ini dengan lapang dada. Singkat waktu 7 tahun kemudian, di kantor Asosiasi Hoki India, kini teman Kabir waktu setim bekerja di sana. Bersama para pimpinan dia berjuang agar tim hoki khususnya tim putri bisa ikut di kejuaraan dunia. Namun si pimpinan tidak mau ikut serta karena beberapa tahun ke belakang tidak ada prestasi sedikit pun dari tim hoki putri. Wanita seharusnya berada di dapur memasak, bukan memakai rok mini lalu berlari di lapangan. Si ketua juga menghargainya karena sudah menyeleksi 16 pemain putri. Tapi pertanyaannya, siapa yang mau melatih tim ini? Sponsor tidak ada, media tidak ada, liputan TV pun tidak ada. Namun teman Kabir ini mengatakan ada satu orang yang mau melatih tim hoki putri, yaitu Kabir. Kone? Kabir Khan. Setelah dipanggil ke dalam, si ketua pun mengatakan jika tim hoki putri di negara India hanyalah menjadi formalitas saja dan bukan realitas. Apa yang diharapkan oleh Kabir? Apalagi reputasi Kabir saat ini sudah meredup. Dia juga tahu Kabir ingin melatih tim putri hoki berambisi juara untuk membersihkan namanya. Melatih tim yang tidak potensi bahkan jauh sekali dibanding tim-tim Eropa. Namun Kabir hanya tersenyum dan tim seperti inilah yang dia inginkan. Lalu tanpa menunggu keputusan, Kabir menganggap dirinya sudah diterima untuk melatih. Lagi pula mana ada pelatih yang mau bekerja untuk tim hoki putri India selain dirinya. Di keesokan harinya satu persatu pemain datang. Ada Vidya Sharma, salah satu pemain timnas India tahun lalu yang katanya dia adalah penjaga gawang terbaik. Vidya Sharma. Ada Balbir yang bertubuh gempal. Terlihat dari awal dia bersifat gampang emosi sampai-sampai supir bajai pun dimarahi olehnya. Kemudian ada si tomboy bernama Komal yang ingin menunjukkan cara bermain hoki kepada anak laki-laki di sana. Lalu gadis ini bernama Gul. Bersama keluarga besarnya dia datang dari desa berharap bisa mengharumkan nama keluarga. Lanjut dua wanita feminim dari desa pedalaman. Mereka bernama Soimoy dan Rani. Soimoy, itu tumhara naam hai? Ho. Kita pun diperlihatkan dua orang gadis dari negara bagian paling jauh dari India, tepatnya di bawah kaki gunung Himalaya. Mereka pun digoda oleh dua pria. Dikira tidak mengerti mereka, ternyata bisa berbahasa Hindi. Mereka berdua bernama Molly dan Mary. Kemudian tiga pemain senior yang pernah memperkuat timnas India di tahun kemarin. Mereka bernama Alia, Bindia, dan Gunjan. Mereka semua pun sudah berkumpul dan Kabir masuk lalu akan memulai perkenalannya. Namun asistennya mengatakan ada satu lagi yang belum datang, dia bernama Preti Sabarwal. Dan tidak lama orangnya datang. Tapi Kabir memulai ketegasannya.
Dia mengusir Preti karena terlambat. Asisten pun membela kalau Preti adalah pemain yang bagus. Namun yang menilai baik atau tidaknya pemain itu adalah Kabir. Preti pun tidak terima diperlakukan seperti ini. Dia mengatakan kalau dirinya adalah kapten tim dari negara bagian, tepatnya di Chandigarh. Lalu jawaban Kabir adalah, dia tidak peduli dengan kapten dari negara bagian manapun. Yang ingin dia dengar adalah satu tim, yaitu tim negara India. Karena kasihan Kabir akhirnya memaafkan, namun dengan satu syarat, Preti dihukum berlari 10 putaran dalam waktu 7 menit. Jika gagal maka Preti tidak boleh bergabung bersama tim. Meskipun aneh, Preti pun akhirnya mau melakukannya. Kabir pun mengabsen satu persatu pemain, dimulai dari Balbir yang mengatakan kalau dia berasal dari Punjab, yang otomatis dia disuruh keluar. Kemudian Komal yang mengatakan berasal dari Haryana dan dia juga disuruh keluar. Begitu juga Molly yang disuruh keluar. Hingga saat Vidya Sharma memperkenalkan diri lalu mengatakan dia berasal dari India. Seketika Kabir terdiam dan inilah yang dia mau. Vidya Sharma, India. जोर से कहो। Vidya Sharma, India. थैंक यू, आप टीम में हैं। Dia tahu semua gadis di sini adalah pemain dari berbagai tim di masing-masing kota atau negara bagian. Tapi kini mereka berada di sini dan akan menjadi satu nama, yaitu India. Kemudian terakhir Preti pun selesai menjalani hukuman dari sang pelatih dan dia juga mengatakan hal yang sama. Ho. हो Walizimik, India. Indian Idol. India. Preeti Sabharwal, India. Saat sampai di mes, Komal pun mengagumi Bindia karena dia adalah pemain senior dan sudah mencetak 42 gol untuk tim nasional India. Tapi reaksi Bindia biasa saja dan malah mengejek Komal. Begitu halnya dia berbuat semaunya, merasa dirinya paling senior di sini. Correct. Berbeda dengan Vidya Sharma, dia juga salah satu penjaga gawang terbaik. Namun meski begitu, dia tetap ramah kepada rekan satu timnya meskipun mereka baru saling mengenal. Singkat waktu di subuh buta, Kabir mengatakan jika dari 250 juta perempuan India, ke-16 inilah yang terbaik tapi juga belum tentu menjadi yang terbaik. Karena sekarang dia yang akan menentukan mereka layak atau tidak. Mereka pun kaget karena Kabir mengajak untuk berlari sejauh 20 km. Bindia pun heran berani-beraninya pelatih menyuruh pemain nasional berlari jam 4 subuh. Karena menurutnya ini tidak akan menjadikan hoki India menjadi lebih baik. Kemudian terjadi perselisihan ketika sedang latihan. Komal ingin posisi penyerang sedangkan posisi itu sudah ditempati oleh Preti. Take your positions. क्या हुआ? Begitu juga dengan salah satu pemain yang berselisih dengan Bindia. Dan jelas Bindia si pemain senior tidak mau posisinya diganggu, sehingga Kabir pun turun tangan. Lalu Bindia pun melawan. Menurutnya setiap tahun dia selalu ada di posisi ini. Mau di posisi manapun tim India baginya sama saja. Tapi menurut Kabir tim ini jelas akan berbeda. Bindia adalah seorang pemain senior dan kuat. Tim ini butuh sosok Bindia di lini tengah. Untuk itu Kabir meminta Bindia agar pindah ke posisi barunya. Dan akhirnya Bindia pun mau mengerti dan dia minta maaf. Tapi tanpa diduga tingkat disiplin yang diterapkan Kabir begitu tinggi, sehingga Bindia pun disuruh keluar dan tidak usah ikut latihan. Lalu bisa kita lihat Preti yang sudah terbiasa dengan mudahnya mencetak gol. Dan Kabir pun memujinya. Sedangkan dari raut wajah Komal, dia juga ingin dipuji sang pelatih. Lanjut mereka pun berlatih kembali. Terlihat Komal menggiring bola, lalu Preti pun meminta bola padahal posisinya kosong. Dan yang terjadi Komal juga berhasil mencetak gol. Namun raut wajah kecewa muncul di wajah Preti, begitu juga dengan Kabir. Komal pun begitu senang karena dipanggil sang pelatih. Namun saat sampai ternyata dia disuruh keluar lapangan. Kesalahannya adalah mencetak gol dengan egois padahal ada Preti yang menunggu. Komal pun membela membandingkan Preti yang memasukkan bola juga sendirian. Kabir langsung menjawab jika tadi Preti mencetak gol sendirian karena tidak ada kawan di depannya. Sedangkan Komal terus saja membawa bola sendiri padahal di depan ada Preti yang menunggu. Out. Kemudian terlihat Alia yang bermain tidak sportif padahal ini hanyalah latihan. Harusnya dia bisa mengontrol emosinya. Melihat temannya diperlakukan kasar, Molly pun mencoba membela. Tapi pada akhirnya keduanya pun dikeluarkan. Out. Begitu juga dengan Balbir si besar yang kebingungan lalu menyalahkan Soimo yang ada di belakangnya. Apalagi dia tipe orang yang temperamental. Dan akhirnya dia juga dikeluarkan. Out. Out. Hingga matahari terbenam, anak-anak yang dihukum baru tiba sedangkan anak-anak lain sudah berganti pakaian. Begitu juga tempat tidur yang kembali seperti semula sesuai dengan peraturan. Hal itu pun membuat Bindia kecewa.
Udah mah dijemur di lapangan sampai maghrib, sekarang tempat tidur diacak-acak. रात को बिस्तर बदलो. Di keesokan hari ketika berlatih, kelima anak-anak ini masih dihukum sehingga mereka belum diperbolehkan ikut latihan. Tapi tidak dengan Babir dia tak tahan ingin bermain. Dia pun langsung minta maaf kepada Kabir. Dengan syarat dia harus minta maaf juga kepada Soimoy. Melihat Preti bermain dengan memukau membuat Komal kepanasan. Dia pun tak sanggup menahannya dan ingin segera ikut bermain. Seperti biasa ada syarat dari Kabir, Komal harus minta maaf kepada Preti dan mereka pun baikan. Lanjut Molly yang juga tak tahan ingin bermain. Dia juga minta maaf dan ikut bermain. Sedangkan Bindia dan Alia masih teguh dengan pendiriannya. Mereka pun hanya bisa melihat teman-temannya di kejauhan. Di ruang ganti Bindia mengatakan kalau Kabir dulunya adalah seorang kapten timnas India. Dia pun mengungkit kembali kalau Kabir adalah pemain yang berkhianat untuk negara sendiri. Kabir adalah pemain Pakistan yang berseragam India. Dulu jadi pengkhianat, sekarang mungkin akan mengkhianati juga tim ini. Untung saja Kabir tidak ada di situ. Kalau saja Kabir mendengar, mungkin dia akan marah besar. Kemudian seorang pria menunggu di luar. Rupanya dia adalah tunangan Preti yang juga salah satu kapten dari tim kriket India. Para ciwi-ciwi yang ngefans begitu antusias ingin melihatnya, terutama Alia. Bahkan tidak percaya kalau dia tunangan Preti sampai-sampai Alia pingsan. Saat berduaan pacar Preti ini membanggakan tim kriketnya. Dia percaya diri dengan karirnya yang akan terus cemerlang. Dia menyuruh Preti untuk meninggalkan hoki yang dianggapnya adalah sebuah olahraga yang konyol. Dia ingin Preti segera menikah lalu hidup mewah bersamanya. Preti pun tidak menyangka kekasihnya akan mengatakan hal itu tanpa memperdulikan Preti yang sedang berjuang. Singkat waktu sudah 7 hari Bindia dan Alia membusuk di bangku tanpa melakukan apapun. Alia pun tak sanggup jika terus seperti ini. Dia memaksa Bindia agar segera bermain, yang akhirnya Bindia bersedia dan akan menunjukkan bagaimana caranya bermain hoki. Forward नहीं बनाया. Asisten pelatih pun bersyukur karena situasi sudah terkendali. Namun Kabir mengatakan kalau situasi sebenarnya sebentar lagi akan lepas kendali. Terbukti Kabir sudah cukup melatih dengan lembut. Kini dia melatih anak-anak dengan cukup keras. Alia, Preti, Babir, dan Komal pun tak luput dari Kabir. Bahkan Bindia, pemain yang merasa senior, seharusnya bisa membimbing teman-teman yang lain. Lalu karena terlalu lelah, sampai salah satu pemain bernama Netra jatuh pingsan. झंडा ऊंचा करने. ठीक कहते. Kabir pun membenarkan kata-kata pihak asosiasi kalau tim ini adalah tim payah. Untuk bekerja sama pun mereka tidak bisa bagaimana mau memenangkan kejuaraan dunia. Setelah itu terlihat wajah-wajah lelah dari semua pemain. Sampai ada yang luka, nyeri otot, rematik, asam urat, dan sebagainya. Bindia sudah muak dengan metode latihan seperti ini. Dia lalu mengatakan kalau mereka di sini sebagai pemain timnas India, tapi setiap hari harus bangun jam 4 subuh dan berlari sejauh 20 km. Dan jika sedang latihan, mereka pun dibentak-bentak. Ini sudah di luar batas seorang pelatih. Widya Sharma datang mengatakan jika kondisi Netra baik-baik saja dan besok akan kembali latihan. Namun Bindia marah lalu mengatakan ke semua pemain kalau mulai saat ini tidak ada latihan lagi. Dia menuduh kalau Widya menyukai Kabir, apalagi dia tak pernah kena marah sedikit pun. Sekarang dia disuruh memilih berpihak kepada Kabir atau menyelamatkan tim ini. Semua orang pun dipaksa tanda tangan surat pernyataan. Saat makan malam, asistennya pun memberanikan diri lalu berkata, apakah ini tidak keterlaluan? Karena mereka hanyalah anak gadis. Sampai di mana Kabir akan mencari kekuatan tim. Kabir pun menjawab jika dia sedang mencari semangat tim, bukan mencari kekuatan. Si asisten menjawab, tapi jika terus seperti ini maka pelatih akan dianggap musuh bagi mereka. Namun justru itulah yang Kabir inginkan. Jika dia tidak dijadikan musuh oleh mereka, maka anak-anak tidak akan menjadi sebuah tim. Di keesokan harinya mereka pun berkumpul tapi tidak berada di tengah lapangan. Widya pun mewakili teman-teman memberikan surat pernyataan yang dimana mereka ingin pelatih baru. Mereka tidak ingin lagi dilatih oleh Kabir. Bindia pun menyinggung soal Kabir yang berkhianat sehingga hampir saja Kabir menamparnya. Lalu dengan lapang dada Kabir pun mengundurkan diri dari jabatan seorang pelatih. Ini adalah hari terakhir Kabir berada di sini. Dia pun mengajak para staf untuk makan siang bersama. Begitu juga anak-anak yang diajak bergabung. Itu pun jika mereka mau karena ini tidak wajib. Singkat waktu sampailah Kabir dan staf di sebuah restoran. Rupanya anak-anak pun juga ikut. Saat memesan makanan tiba-tiba Molly digoda oleh pria hidung zebra. Melihat itu Babir yang tak terima temannya dilecehkan menampar si pria itu.
sehingga terjadilah perkelahian antara laki-laki dan perempuan. Para staf pun khawatir, tapi Kabir malah membiarkan mereka berkelahi. Hingga babak belur para pria itu dihajar oleh tim hoki wanita. पीछे से नहीं मत मैंने कहा था ना. Setelah usai mereka pun akhirnya bisa tenang. Dan Kabir sudah mengatakan yang dia butuhkan bukanlah kekuatan tapi semangat dari tim itu sendiri. Baru kali ini dia melihat kekompakan dan kerjasama tim seperti ini. Dan si asisten pun kini menyadari apa yang dimaksud oleh Kabir. Lalu semua pemain pun akhirnya minta maaf. Setelah itu dengan semangat yang baru mereka semua pun antusias mengikuti latihan sesuai dengan instruksi sang pelatih. Singkat waktu kekasih Pretty masih tetap memintanya untuk berhenti bermain hoki dan menyuruh untuk segera menikah dengannya. Namun bagi Pretty hoki adalah yang terpenting. Tapi kekasihnya itu merendahkan hoki dan tidak yakin jika Pretty akan jadi juara dunia. Memangnya setelah menjuarai dunia, apakah nama Pretty akan dikenal oleh seluruh orang di negeri ini? Pretty yang sakit hati pun mengatakan jika hal itu akan terjadi dan dia akan membuktikannya. और कुछ हो ना हो, ये जरूर होगा. Kini tim pun sudah terbentuk dengan baik dan yang akan menjadi kapten adalah Vidya Sharma. Seperti biasa raut wajah Bindia pun dipenuhi rasa iri dan dengki. Kemudian diadakanlah rapat dadakan. Si ketua meminta Kabir agar melupakan kejuaraan dunia ini dan meminta Kabir agar berhenti memberi harapan kepada para pemain. Dia lebih memilih mengedepankan tim hoki putra yang jauh lebih siap dibanding tim putri yang Kabir latih. Apalagi uang sponsor sudah diberikan untuk persiapan tim putra. Dan tanpa basa-basi si ketua pun pergi. Namun sebelum itu Kabir menantang tim putra untuk bertanding dengan tim putri. Jika dia kalah maka dia takkan mengikuti kejuaraan dunia. Tapi jika menang selayaknya tim putri harus ikut kejuaraan dunia. Meskipun Kabir diminta jangan mempermalukan diri sendiri, tapi dia yakin dan si ketua pun setuju 2 hari lagi mereka pun akan bertanding. Tibalah di hari pertandingan. Di ruang ganti anak-anak pesimis tidak akan menang melawan tim putra. Mereka pun merasa tidak memiliki peluang dan jika kalah maka mimpi mereka pun harus kandas sampai di sini. Kabir datang lalu menyemangati mereka semua. Anggaplah pertandingan ini melawan semua orang di negeri ini. Jangan ada orang yang meremehkan perempuan. Perempuan juga bisa memutuskan hal apapun. Perempuan bisa menjadi apa saja dan jangan sampai lupa jika laki-laki dilahirkan oleh seorang perempuan. Jadilah wanita yang kuat yang tak bisa diremehkan oleh laki-laki. Mendengar itu semua pemain kembali semangat. Mereka pun tiba di lapangan dan singkat waktu dimulailah pertandingan. 1-0 untuk tim putra dan 2-0 untuk tim putra. Lalu 3-0 untuk tim putra sampai turun minum. Salah satu wakil dari asosiasi datang meminta tim Kabir untuk menyerah karena anak asuhnya tidak mampu mengimbangi. Jangankan mencetak gol, masuk ke pertahanan tim putra pun begitu sulit. Babak kedua pun dimulai dan Pretty akhirnya memecah kebuntuan. Kedudukan sementara 3-1. Penyelamatan gemilang pun dilakukan Vidya Sharma. Tidak lama skor bertambah melalui sebuah gol tembakan tanpa bayangan yang dilakukan oleh Balbir. Skor pun sementara 3-2 dan waktu tersisa 2 menit lagi. Komal dengan sekuat tenaga meliuk-liuk bagaikan ular dan dia melakukan tembakan penuh harapan namun bola berhasil diamankan bersamaan peluit berbunyi dan dipastikan tim putri pun kalah oleh tim putra dengan skor 3-2. Namun yang tanpa diduga pelatih tim putra memuji permainan tim putri yang sangat baik. Semua pun bertepuk tangan dan menunjuk dengan isyarat jika mereka layak untuk lanjut ke kejuaraan dunia. Begitu juga semua penonton yang mendukung mereka. Lalu dengan keputusan bersama, akhirnya si kumis mengizinkan tim putri berangkat ke kejuaraan dunia. Akhirnya mereka semua pun berangkat menuju bandara. Sebelum pergi mereka didoakan agar diberikan kemudahan serta kelancaran. Terbanglah tim hoki putri India ke Australia. Tibalah di pertandingan pertama.
India melawan tuan rumah Australia. Baru saja dimulai, India harus melawan Australia yang dikatakan sudah memenangkan Piala Dunia sebanyak 6 kali. Singkat waktu pertandingan pun berjalan. Australia pun menunjukkan kehebatannya dan skor sementara 1-0. Waktu pun begitu cepat bergulir hingga India kebobolan 3 gol. Hingga Balbir tersulut emosi melakukan pelanggaran. Dia pun protes keras kepada wasit. Dia berkata kasar sehingga wasit memberikan kartu kuning dan Balbir harus keluar pertandingan. India pun harus bermain 10 orang. Dan lagi-lagi gol. India tertinggal 4-0. Soimoy pun masuk. Saat dia kesulitan, Bindia tidak menolong sedikit pun. Skor pun menjadi 5-0. Di babak kedua India punya Preti. Ia berlari dan menggocek lawan. Dan di situ ada Komal yang meminta bola. Tapi lawannya lebih sigap sehingga serangan pun dihentikan. Begitu juga dengan Komal yang mendapat giliran menyerang, tapi dengan keegoisannya membalas Preti yang tidak memberikan bola. Ia pun gagal untuk mencetak gol. Hingga waktu hampir berakhir, skor berubah menjadi 7-0 kemenangan untuk Australia. Match khatam, India 0. Ini adalah sebuah kekalahan yang memalukan. Bahkan pelatih Australia mencemooh bagaimana bisa tim seperti ini masuk kejuaraan dunia. Kabir pun menyadari ada suatu kesalahan. Dia menghampiri Bindia yang sedang berada di toilet. Lalu benar saja salah satu penyebab rupanya Bindia cemburu sosial. Kenapa tidak menjadikannya sebagai kapten malah Vidya Sharma yang Kabir pilih? Bahkan dia mengira kalau Vidya Sharma sudah memberikan sesuatu kepada Kabir. Dia juga ingin menjadi seorang kapten dan dia bisa memberikan lebih dari apa yang diberikan oleh Vidya, sambil menggoda sang pelatih. Sungguh ini adalah sebuah kekeliruan di antara mereka. Dan Kabir bukanlah seperti pria yang Bindia pikirkan. Di derasnya hujan, Kabir mengingat masa lalunya yang kelam sambil memegang medali perak penghargaan terakhir yang dia dapatkan. Dia pun berdoa semoga diberi kekuatan dan didekatkan dengan kemenangan. Kini kesempatan India juara semakin menjauh. Dan dipastikan India akan pulang lebih awal. Kecuali besok mereka bisa mengalahkan tim Inggris. Di saat tim lain sedang bersantai, di malam hari India tetap latihan untuk pertandingan besok. Tapi tidak dengan Bindia yang masih menyendiri. Tibalah di keesokan harinya, sebuah penentuan di mana India akan melawan Inggris. Dikabarkan Inggris akan mencetak gol lebih banyak dari Australia. Setelah pertandingan kemarin bisa kita lihat hanya sedikit penonton yang ada di stadion. Singkat cerita pertandingan pun dimulai. Sedangkan Bindia berada di bangku cadangan. Serangan pertama Inggris mampu ditepis oleh Vidya Sharma. Saat Balbir dilanggar pun kali ini dia bisa mengontrol emosinya. Dan lagi-lagi serangan Inggris tidak mampu menjebol gawang India. Hingga babak pertama usai India mampu mengimbangi Inggris. Yang hal itu adalah sebuah kemajuan besar. Di babak kedua hampir saja Inggris mencuri gol. Tapi ada Gunjan yang melakukan penyelamatan. Waktu pun tersisa 3 menit lagi, kedua tim belum ada yang mencetak gol. Soimoy pun mendapatkan bola. Dia menggiring lalu memberikannya kepada Preti. Dan seperti biasa di mana ada Preti pasti di situ ada Komal. Keduanya sering berebut bola sama-sama ingin mencetak gol. Namun dengan tekad kuat Preti pun berhasil mencetak gol ke gawang Inggris. Dan bersamaan waktu pun habis, India pun akhirnya menang. Yang itu memberikan napas baru untuk pertandingan berikutnya. Setelah usai ekspresi Kabir biasa saja kepada Preti, padahal dialah yang memenangkan pertandingan ini. Di pertandingan berikutnya India melawan Spanyol dan Komal akhirnya mampu untuk mencetak gol pertamanya. Dan mereka pun menang. Lalu saat melawan Afrika tidak ada kesulitan sedikit pun. Sehingga India kini ada di posisi keempat. Sementara pencetak gol terbanyak diraih oleh Preti. Sampai dia pun diberitakan di berbagai media. Yang sudah pasti Komal kepanasan dan dia pun makin semangat untuk menandingi Preti. Kemudian India pun akan melawan Argentina yang dikenal dengan permainan keras dan kasar. Jika menang maka India akan melaju ke semifinal. Dan jika kalah maka India akan keluar dari kejuaraan ini. Pertandingan pun dimulai. Bisa kita lihat satu persatu pemain India terjatuh. Alhasil sampai turun minum banyak pemain yang cedera. Strategi baru pun dilakukan. Kabir memerintah kepada Balbir agar menunjukkan gaya bermainnya. Balas dan hajar mereka sampai ketakutan. Jangan ada yang mundur walaupun mereka dilukai. Babak kedua pun dimulai. Sekilas permainan berubah seperti pertandingan gulat. Balbir pun menggila di lapangan mengajar lawannya yang mendekat. Dan benar saja perjuangan mereka berbuah gol yang dicetak oleh Komal.
resmilah India masuk ke semifinal. Tinggal 3 tim lah yang tersisa, di antaranya ada Korea, India, dan Australia. Vidya dan Kabir pun berdiskusi tentang permainan Korea yang melakukan teknik man-to-man marking atau 1 lawan 1. Dan hanya ada 1 orang yang bisa menghancurkan teknik seperti itu, yang tidak lain dia adalah Bindia. Kabir pun menghampiri Bindia. Dia membenarkan ucapannya tempo hari, kalau Bindia memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh semua gadis yang ada di tim ini. Kabir mengatakan saat ini tim membutuhkan seseorang pemain yang berpengalaman sepertinya. Setelah dibujuk, akhirnya Bindia pun luluh lalu akan membuktikan kemampuannya. Bisa kita lihat tim India kesulitan bergerak karena dijaga ketat satu persatu oleh tim Korea. Lalu saat Bindia masuk, Korea pun langsung kalang kabut karena permainan berubah. India lebih mendominasi serangan dan tidak butuh waktu lama Bindia pun berhasil mencetak gol. India has reached the field pe utro. World Hockey के Pada akhirnya India pun menang tipis 1-0 dan mereka pun melaju ke final. Sukar dipercaya, tapi inilah kenyataannya. Awalnya terpuruk, namun semua orang tidak menyangka tim India yang direndahkan kini sampai ke puncak. Begitu halnya juga dengan Preti yang kini terkenal. Sampai anak kecil pun meminta tanda tangannya. Preti pun kini menjadi berita hangat karena menjadi pencetak gol terbanyak. Tapi jangan lupa kalau dia punya saingan, yaitu Komal yang juga masuk berita setelah dia mencetak sebanyak 8 gol. 8 गोल। Di malam harinya Kabir tersenyum di pinggir lapangan. Tiba-tiba dia pun dihampiri oleh Vidya. Vidya bertanya-tanya apa yang membuat Kabir begitu bahagia. Kabir menjawab jika dia begitu bahagia karena baru kali ini ada orang asing yang mengibarkan bendera India. Singkat waktu, Federasi Hoki Internasional mengadakan makan malam khusus kepada kedua finalis untuk menghormati kedua negara yang sudah dianggap menjadi tim terbaik dunia. Sementara Komal dan Preti berada di lapangan berduaan. Rupanya Kabirlah yang memanggil mereka. Alasan dia memanggil keduanya untuk memberitahukan kalau besok di final India akan kalah. Jelas keduanya bertanya-tanya kenapa bisa kalah, bertanding saja pun belum. Alasannya karena kedua pemain ini akan bermain untuk tim Australia. Dan Kabir mengatakan apakah pelatih Australia buta? Apakah ofisial mereka tidak bisa melihat? Dari awal latihan sampai sejauh ini, mereka berdua egois, tidak pernah operan satu sama lain. Apakah Australia tidak akan memanfaatkan fakta-fakta ini? Kabir juga mengingatkan 7 tahun lalu dia pernah kalah di final, dan mereka berdua takkan sanggup memikul beban itu. Besok keputusan ada di tangan mereka berdua, akan bermain untuk diri sendiri atau bermain untuk tim. Dia tidak mau keegoisan merenggut impian semua orang. Lalu setelah mereka diceramahi, Preti pun tetap dengan ambisinya akan mencetak gol paling banyak. Dia tidak berusaha membuktikan apapun kepada Komal atau ingin menunjukkan siapa yang paling hebat. Tapi dia harus membuktikan semua ini kepada seorang pria yang pernah menghinanya. आज Women's Hockey World Championship Tibalah di malam puncak final. Ribuan orang pun antusias ingin menyaksikan juara 6 kali dunia melawan India yang baru bangkit. Ini adalah sebuah ujian berat bagi Kabir dan anak asuhnya. Sebelum bertanding seperti biasa, Kabir memotivasi para pemain. Dia mengatakan kali ini tidak akan memberitahu cara bermain. Mainkanlah bola dalam waktu 70 menit ini. Anggap ini adalah waktu terbaik seumur hidup mereka. Rampaslah keyakinan orang-orang yang tidak percaya dengan mereka. Pertandingan pun dimulai. Dan di awal permainan, Preti berhasil mencetak gol kemenangan 1-0 untuk India. इनके मनोबल के लिए कितना जरूरी इस मैच में पहला गोल करना इस इंडियन Pelatih Australia pun tidak tinggal diam. Dia segera memonitor apa yang sebenarnya terjadi. Lalu Komal masih enggan untuk memberikan bola kepada Preti. Sampai akhirnya babak pertama pun selesai. Di babak kedua, Australia berhasil mengimbangi dengan skor menjadi 1-1. Dan hal yang tidak diinginkan pun terjadi. Australia berhasil mengejar dan skor menjadi 2-1. ये पुश और इंडिया 1 ऑस्ट्रेलिया 2 Di 4 menit menuju akhir pertandingan, Komal pun mendapatkan peluang emas. Seperti biasa dia meliuk-liuk melewati satu persatu lawannya. Dan di mana ada Komal, pasti di situ ada Preti yang meminta bola. Pelatih Australia pun menyuruh penjaga gawang agar berani maju karena dia tahu Komal tak akan mengoper bolanya. Tapi dia salah karena akhirnya Komal sekarang sadar keegoisan tidak akan berbuah kemenangan. Dia pun mengoper bolanya kepada Preti dan India berhasil imbang dengan Australia. Skor pun menjadi 2-2 sampai babak kedua selesai, yang pada akhirnya pertandingan pun dilanjutkan dengan drama adu penalti.
Masing-masing akan memukul 5 kali bola dan Kabir menunjuk Preti Bindia, Mary, Alia, dan Netra. Namun Preti yang sudah mencapai tujuannya meminta Kabir agar menggantikan dirinya dengan koma. Pukulan pertama pun dilakukan oleh Netra, tapi rupanya dia gagal mengeksekusi bolanya. Giliran Australia dan dia berhasil mencetak gol. Kini giliran Alia, namun sayang dia juga gagal. Vidya pun gugup yang akhirnya Australia semakin menambah keunggulannya. Lanjut kini giliran koma, dan dengan sedikit gerakan dia pun berhasil mencetak gol indah. Lalu untuk pertama kalinya Vidya berhasil menahan pukulan dari lawan. Skor sementara India 3, Australia 4. Kini giliran Mary memukul dan tanpa kesulitan dia pun mencetak gol. Sekarang giliran Vidya harus kembali yakin jika dia bisa menahan bola, dan yang terjadi. Tibalah giliran Bindia untuk memukul. Berbekal pengalaman tidak ada yang sulit baginya untuk melakukan pukulan penalti ini. Dan inilah pukulan yang terakhir. Vidya Sharma pun harus bisa menahan bolanya. Jika berhasil maka India akan juara dunia mencatatkan sejarah baru. Sambil dibayangi masa lalu saat Kabir gagal memukul penalti melawan Pakistan, dia pun dihantui rasa bersalah. Dan dia memfokuskan diri untuk melihat pergerakan. Lalu di dalam hati ingin Vidya melihat ke arahnya. Dan benar saja dia pun menoleh Kabir. Dia mengisyaratkan agar Vidya diam di tempat, tidak bergerak kemanapun. Lalu benar saja pukulan melaju lurus dan Vidya berhasil menepisnya. Yang sudah pasti Indialah juara hoki putri dunia. Setelah itu Kabir hanya terpaku tidak percaya timnya akan juara. Setibanya di India, mereka pun disambut semua warga yang antusias kepada para pemain. Lalu pemerintah akan memberikan gelar penghormatan kepada Kabir yang sukses tanpa menyentuh bola, mengharumkan nama India di mata dunia. Tapi bisa kita lihat Kabir tidak ada di sana. Rupanya dia segera menjemput ibunda dan mengajaknya untuk pulang. Dia pun berjalan ke rumah lamanya dan ini hadiah spesial untuk sang ibu. Coretan pengkhianat pun dihapuskan oleh seorang anak kecil. Kabir pun memberikan tongkat hoki kepada anak itu. Para tetangganya pun bertepuk tangan dan dugaan para tetangga itu ternyata tidak benar karena Kabir bukanlah seorang pengkhianat. Preti pun sudah ditunggu oleh tunangannya. Di kerumunan dia mengajaknya untuk menikah. Tapi Preti yang pernah kecewa dan pernah dihina, dia menolak ajakan itu dan pacar Preti dipermalukan di depan orang banyak. Serta teman-teman lain pun pulang kembali ke kampung halaman membawa kebanggaan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya.